Di balik tirai besi Uni Soviet, tersembunyi kisah memilukan dua jiwa yang terjebak dalam satu tubuh. Masha dan Dasha Kristolyakova, kembar siam yang lahir dengan harapan tapi mendapat penderitaan seumur hidupnya. Tidak hanya berjuang dengan keterbatasan fisik, dia juga menghadapi eksperimen pemerintah dan pengabaian emosional sangat kejam. Bagaimana mereka bertahan sementara dunia tidak berpihak pada mereka? Mari kita telusuri kisah nyata yang mengguncang hati ini. Mereka dikeluarkan dari tahanan ibu mereka saat lahir untuk dipelajari oleh ahli fisiologi Soviet. Ibu mereka diberitahu bahwa putrinya telah meninggal segera setelah kelahiran mereka. Ahli fisiologi Soviet, Pyotr Anorkin, sedang mempelajari peran terpisah dari sistem saraf dan sistem darah pada kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti kurang tidur yang berkepanjangan, kelaparan ekstrim, perubahan suhu yang ekstrim. Kembar siam yang berbagi sistem darah tetapi memiliki sistem saraf yang terpisah adalah objek ideal untuk diteliti. Dia telah mengeluarkan peringatan ke semua rumah sakit bersalin di Uni Soviet untuk diberitahu jika ada kembar siam yang lahir. Dia mulai mempelajari Masha dan Dasha dalam beberapa hari setelah kelahiran mereka. Ibu Masha dan Dasha, Yekaterina Kristolyakova, tidak tahu bahwa dia akan melahirkan anak kembar dan menghabiskan 2 hari dan malam untuk melahirkan secara alami. Para dokter mengatakan kepadanya bahwa dia telah melahirkan anak cacat parah dan dia tidak diperlihatkan bayinya. Mereka lahir bergabung di pinggang pada sudut 180 derajat dengan 2 kepala, 2 batang tubuh, 4 lengan, dan 1 kaki masing-masing. Dan yang ketiga, anggota badan vestigial di punggung mereka yang memiliki beberapa gerakan. Ketika si kembar lahir, ibu mereka diberitahu bahwa mereka membutuhkan perawatan penuh waktu dari negara, dan dia setuju. Tapi dengan syarat dia akan menjaga hak asuh dan mengunjungi mereka secara teratur. Seorang perawat malam membawa si kembar kepada ibu mereka dan membiarkannya menggendong mereka. Dan para ilmuwan tidak ingin dia menjaga hak asuh mereka. Jadi dia kemudian diberitahu oleh salah satu ahli fisiologi Anokhin bahwa mereka telah meninggal karena pneumonia. Dan pada kenyataannya, si kembar telah dibawa ke Institut Kedokteran Eksperimental di Moskow untuk dipelajari dan diuji cobakan di bawah kondisi laboratorium. Akademi Ilmu Kedokteran Soviet memproduksi sebuah film dokumenter yang merinci penelitian tersebut. Pada musim gugur 1950, di bawah pemerintahan Stalin, Anokhin diasingkan selama 2 tahun karena pandangan anti-Sovietnya tentang genetika, yang mengajarkan Lensen-Koizme dan evolusi Lamarckian daripada genetika Mendelian dan evolusi Darwinian. Si kembar ditempatkan di Academy of Medical Science Prediction Institute, di mana tim ahli fisiologi Anokhin terus melakukan eksperimen pada mereka selama 6 tahun berikutnya. Kasus Masha dan Dasha sekarang dianggap sebagai kasus yang berkepanjangan penyiksaan medis. Eksperimen termasuk mengemas satu kembar dalam es untuk menurunkan suhu mereka ke tingkat yang hampir fatal sambil mengamati perubahan suhu pada kembar lainnya. Membakar mereka, membuat mereka kelaparan, membuat mereka kurang tidur, dan menyetrum mereka tepat waktu dengan metronom untuk menguji refleks mereka. Aktivitas paru-paru, jantung, dan otak mereka terus dipantau oleh pneumogram, elektrokardiogram, dan densefalogram. Tabung secara rutin dimasukkan ke dalam perut mereka untuk memantau cairan lambung dan darah diambil dari mereka 3 kali sehari. Pada tahun 1956, mereka dipindahkan ke Pusat Penelitian Ilmiah Traumatologi dan Ortopedi di Moskow, di mana mereka diajarkan untuk berjalan dan diberi pendidikan dasar. Mereka disembunyikan dari publik di bangsal anak-anak di sana selama 8 tahun berikutnya. Pada tahun 1964, berita menyebar ke Moskow bahwa seorang gadis berkepala 2 ditahan di lembaga tersebut. Akibatnya, si kembar dipindahkan ke sekolah asrama untuk anak-anak dengan gangguan motorik di Novocherkassk, Rusia Selatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Mereka belajar di sana selama 4 tahun, yang kemudian mereka ingat sebagai masa paling bahagia di dalam hidup mereka. Pada tahun 1968, kaki ketiga mereka diamputasi agar tidak terlalu mencolok di mata masyarakat Soviet yang tidak terbiasa melihat orang cacat.
Si kembar kini telah mengembangkan kepribadian yang sangat berbeda, dengan Masha yang dominan, tomboy dan nakal, dan Dasha yang penurut, penuh perhatian dan pendiam. Dasha jatuh cinta pada seorang teman sekolah, tetapi Masha menghentikan romansa itu. Dasha mengalami depresi dan mencoba gantung diri di saat mereka berusia 18 tahun. Hal ini bertepatan dengan saat komisi medis yang menilai disabilitas memberitahu mereka bahwa mereka telah ditempatkan di kelas terendah, yang berarti mereka akan tinggal seumur hidup di panti jompo. Tidak ada rumah untuk orang cacat karena Uni Soviet menganggap para penyandang cacat sebagai kekurangan dalam sistem, tanpa hak untuk bekerja atau mandiri dengan cara apapun. Dan pada tahun 1989 saat berusia 39 tahun, mereka pindah ke panti jompo ke-20 untuk veteran perang dan buruh dan tinggal di sana untuk di sebuah kamar kecil dengan tempat tidur tunggal selama 14 tahun berikutnya. Mereka memperoleh uang saku dengan menjahit popok dan merakit pipet. Mereka menemukan ibu kandung mereka, Yekaterina Krispolsyakova, pada tahun 1985 dan dia mengunjungi mereka selama 4 tahun sebelum Masha memutuskan hubungannya. Mereka dikunjungi setiap minggu oleh Bibi Nadia, Nadeza Gorokhova, fisioterapis mereka di TSNI PP, yang berteman dengan mereka dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan dimulainya kampanye keterbukaan Governback atau Glasnost, mereka mengajukan permohonan di acara bincang-bincang televisi nasional Vexlat pada tahun 1988 agar diizinkan meninggalkan panti jompo ke-20 yang diubah menjadi rumah sakit jiwa. Permohonan tersebut berhasil dan mereka pindah ke panti jompo ke-6 untuk veteran buruh dengan kondisi kehidupan yang jauh lebih baik dan membeli barang-barang mewah seperti televisi, Atari, pemutar kaset musik, dan komputer dengan hasil sumbangan amal. Mereka juga mampu membeli alkohol, dan selama dekade berikutnya, si kembar menjadi pecandu alkohol. Hanya Dasha yang benar-benar minum karena Masha tidak mampu karena refleks muntah. Tetapi karena mereka berbagi suplai darah yang sama, keduanya akan mabuk. Mereka melakukan banyak upaya untuk berhenti minum, termasuk hipotisme, mantra sihir, dan dijahit sebuah proses di mana sebuah kapsul berisi bahan kimia nacebo yang konon akan membunuh mereka saat mabuk, dimasukkan melalui pembedahan di bawah kulit mereka. Pasangan kembar itu mengunjungi Cologne, Jerman pada bulan Agustus 1991, namun perjalanan itu dipersingkat setelah upaya kudeta Soviet untuk menggulingkan Mikhail Gorbachev. Dan setelahnya mereka berteman dengan seorang jurnalis Inggris, Juliet Butler, pada tahun 1988. Si kembar dan keluarga Butler menjadi teman dekat selama 12 tahun berikutnya, dan dia bekerja sama dengan mereka dengan tampil di dokumenter BBC Horizon tentang kembarsian pada tahun 1999. Butler juga membantu menulis autobiografi mereka yang diterbitkan di Jerman pada tahun 2000. Dia menulis novel berdasarkan kisah hidup mereka. Novel yang berjudul The Less You Know, The Soul and Your Sleep yang diterbitkan di Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Afrika Selatan, dan Belanda pada tahun 2017. Dokter bedah Inggris Lewis Pitt yang mengkhususkan diri dalam operasi pada bayi kembar Siam menawarkan untuk memisahkan mereka di London, tetapi Masha menentang prosedur tersebut. Masha jatuh sakit pada tanggal 13 April 2003 mengeluh sakit punggung. Ia meninggal karena serangan jantung keesokan harinya. 17 jam setelah gejala-gejala muncul, Dasha dibawa ke rumah sakit First City dan meninggal 17 jam kemudian karena keracunan darah dari produk sampingan racun dari tubuh Masha yang membusuk. Pada saat mereka meninggal, mereka adalah kembar Siam tertua yang masih hidup. Pasangan itu dikremasi dan jenazah mereka dimakamkan di pemakaman Nospensky di Moskow. The babies, of course they didn't know they were conjoined, and then once she'd had them, the doctors were just like, you've had a freak monster, and took them away. But her maternal instincts kicked in and she just wanted to see them and breastfeed them, and she wouldn't give them up. So the mother refused to sign this order, saying that she would reject them, saying that she wanted to come and see them wherever they were kept, but she still wanted to visit them, and she would have done, she would have been a lovely mother to them. But they didn't want that because they knew what they were going to do to the twins. No mother would be able to accept or watch or agree to, because it was essentially medical torture. So they told her that the twins had died of pneumonia,
so that she'd forget about it. Itulah kisah tragis dari anak kembar Siam yang penuh perjuangan dan cinta. Di balik cerita ini, kita diingatkan tentang kekuatan hubungan keluarga, keberanian, dan pengorbanan yang luar biasa. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apakah ada kisah lain yang ingin kamu bahas bersama kami? Tulis di kolom komentar, karena kami ingin mendengar sudut pandanganmu. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.